Shalom, selamat pagi yang menginang Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 1 Juli 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur atau Psalmen pasal 71 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudra raya bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Nunga torop akka hagugotan dohot hinamago di pasonggop ho tuhami. Say ulahammu do panguluhok kami. Jala enetom mudohami muse tugijang sian akkalung ni tanoon. Demikian firman Tuhan. Amanginang orang-orang Kristen masih sangat-sangat ragu, masih sangat-sangat takut, atau sangat-sangat anti berpantang mengatakan bahwa pencobaan juga datang dari Tuhan begitu. Doa Bapa kami, bahkan saya pernah dengar desas-desus, mau diganti kalimatnya yang janganlah membawa kami ke dalam pencobaan begitu, karena Tuhan tidak mungkin mencobai. Ada memang ayat Alkitab yang berbicara bahwa Tuhan tidak pernah mencobai dan dicobai begitu. Tapi itu dalam hal yang lain. Tapi coba kita lihat nanti cek lagi mengenang beberapa kali case atau situasi di mana Allah disebutkan dengan kata-kata pencobaan tadi. Lalu Allah mencobai Israel. Aku akan mencobai begitu. Ada pencobaan yang dari Allah. Tapi ada hal yang harus kita ingat. Setidak-tidaknya pencobaan, pergumulan, kesulitan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, entah dari siapapun, bahkan diri kita sendiri pun bisa mencobai kita. Entah dari siapapun, tapi itu atas sekehendak Allah juga, sekehendak Tuhan juga. Tuhan tahu, artinya Tuhan si pamotoi doiban. Tuhan tahu akan hal itu. Jadi artinya Tuhan juga izinkan itu boleh terjadi. Dan ada memang yang benar-benar datangnya adalah dari Tuhan. Pemazmur sendiri katakan di sini, kalau sekiranya ini adalah Raja Daud yang sedang berbicara, mengenang, dia berbicara tentang hari tuanya. Dia mengenang kembali di masa mudanya di mana dia banyak sekali pergumulan. Dia diutus Tuhan menggantikan Saul, tapi ternyata Saul harus kejar-kejar dia, sampai diancam bunuh, sampai dia pura-pura gila, dan yang lain-lain. Banyak sekali pergumulan yang sudah dialami oleh Raja Daud itu, yang sekiranya dia tidak dipilih oleh Tuhan, tidak diurapi oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja, dia tidak akan alami itu. Lalu makanya dia katakan, Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Dia tahu, karena pemilihan Tuhan itulah, karena pengutusan Tuhan itulah, maka dia mengalami kesulitan-kesulitan itu. Maka dia harus menghadapi Raja Saul, maka dia harus menghadapi pengejaran-pengejaran. Maka dia harus mengalami termasuk dosanya, dosa perselingkuhannya. Dia harus mengalami itu karena dia telah menjadi raja, dan dia menjadi raja adalah karena diurapi oleh Tuhan menjadi raja.
Maka dia katakan, engkau telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Dia katakan itu, Amanginang. Artinya Tuhan tahu itu dan Tuhan perbolehkan itu terjadi. Tapi ada satu pengakuannya, kemudian dia tidak hanya berhenti di sana. Amanginang. Raja Daud tidak berhenti di sana. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi, engkau akan menaikkan aku kembali. Dia jatuh, Tuhan perbolehkan dia jatuh, Tuhan perbolehkan dia masuk ke dalam pergumulan, bahkan kalau Tuhan mau, dia bisa saja membuat Raja Daud tidak masuk ke dalam dosa. Tetapi Tuhan perbolehkan. Artinya Tuhan tahu itu. Dia masuk ke dalam itu. Artinya apapun itu, Amanginang, dia katakan, dan dari samudra raya bumi engkau menaikkan aku kembali. Samudra raya bumi bisa jadi mengarah ke dalam kematian begitu. Sudah tidak ada lagi kehidupan di sana. Itu adalah sudah dasar bumi. Itu letaknya Lewiatan, letaknya monster besar mitologi Yahudi, yang di sana tidak ada lagi kehidupan, atau kita katakan dunia orang mati begitu. Engkau angkat aku dari dunia orang mati, menaikkan aku kembali dari dalam kejatuhannya sendiri. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan akan angkat dia kembali. Amanginang, inilah pengakuan seorang percaya. Kalaupun dia jatuh, entah karena dosanya sendiri, perbuatan tindakannya sendiri, entah karena iblis, entah karena Tuhan yang perbolehkan itu terjadi, yang pasti dia tahu bahwa keinginan dari Tuhan adalah supaya dia bangkit. Apalagi kalau dia katakan tadi bahwa yang dia hadapi adalah kesusahan dan malapetaka, itu adalah asalnya dari Tuhan, bukan dari kebencian Tuhan untuk kemusnahannya, bukan dari kemurkaan Tuhan untuk kebinasaannya, tetapi bagaimana caranya agar Daud itu semakin matang lagi, semakin dewasa lagi, semakin bijaksana lagi. Itu yang Tuhan inginkan, kalaupun pencobaan itu datang dari Tuhan. Berbeda ketika kita katakan pencobaannya dari si jahat. Memang untuk kejatuhan kita. Berbeda kalau dari diri kita sendiri, itu kesalahan. Tetapi jika pun Tuhan yang perbolehkan itu terjadi, jika pun itu berasal dari Tuhan, tujuan Tuhan adalah supaya kita semakin kuat, supaya kita semakin berpengharapan, supaya kita semakin tegar, semakin tegap berdiri menghadapi jahatnya dunia ini. Karena kita tahu Tuhan itu sendiri juga, kalaupun dia perbolehkan kita jatuh, dia akan bangkitkan kita kembali, dia tidak akan membiarkan kita jatuh tetap di bawah. Dan ketika kita boleh masuk ke dalam dosa pun, kalau keinginan kehendak dari Tuhan adalah supaya kita bisa bebas dari dosa itu. Untuk itulah Yesus Kristus diutus oleh Bapa, supaya kita setiap orang yang berdosa ini bisa bebas, selamat, dan merdeka dari keberdosaan kita. Dan kita semua yang sudah mengalami kemerdekaan dari dosa itu, jangan mau lagi masuk ke dalam dosa itu. Mari kita bersukacita, sebagaimana pemazmur di sini juga katakan, karena dia tahu Tuhan yang akan membangkitkan dia dari segala kejatuhannya. Mari kita bersama-sama mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kita tahu bahwa kita pun selalu didukung oleh Tuhan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau, ya Bapa, tidak pernah menginginkan kebinasaan kami, namun kami tahu bahwa Engkau menginginkan kami agar semakin baik, semakin kuat, semakin bijaksana dalam menghadapi kuasa-kuasa di dunia ini, termasuk melawan kuasa kedagingan kami. Untuk itu kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menangkan kebenaran di dalam kehidupan kami dibandingkan dengan kejahatan. Berkati sepanjang aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa, biarlah kiranya dapat berjalan dengan baik, penuh damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Menginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.